Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sobat Adiaksa dimanapun kalian semua berada. Kita berjumpa di podcast dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dengan tema Ngobrol Pintar bersama dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa pada podcast kedua dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, yaitu pada hari ini kita kedatangan narasumber kita yang spesial, yaitu dari Bapak Ketua DPR dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Dina ya. Iya Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik, alhamdulillah, baik, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara podcast kita kali ini Bapak. Sama-sama. Nah, mungkin sebelum kita ke substansi pokok kita untuk membahas terkait dengan kelembagaan DPR RI, mungkin terlebih dahulu Bapak bisa sharing-sharing Pak terkait dengan perjalanan karir dari Bapak sampai Bapak bisa menjabat sebagai Ketua DPR RI, Ketua DPR dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini Pak. Didoain DPR RI ini, amin. Amin ya Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Dina ya. Iya Bapak. Atas kesempatannya tadi mungkin diminta untuk latar belakang kali ya. Baik, perkenalkan nama saya Haji Ahmad Fahmi SE. Ya, terus bisa dipanggil Fahmi atau bisa juga dipanggil Hab. Hab apa itu Bapak? Haji Ahmad Fahmi. Oh, ya. Singkatan ya Pak? Singkatan. 12 Desember 1982. Jadi kalau sekarang umurnya 38 tahun. Masih sangat muda ya Pak, masih menjabat muda ya? sebagai ketua. Kelihatan muda gak? Atau umurnya aja yang muda? Sangat kelihatan muda Pak. Alhamdulillah, berarti sesuai ya. Antara umur sama orang sesuai berarti. Pak. Ya. Saya tuh lahir di Angkinang Selatan ya. Jadi kalau dari sini tuh kurang lebih dari kota nolnya ya ke itu tuh 7 km. Nah dulu sekolah SD-nya di sana. Di sana. Iya, terus sanawiyahnya saya dulu sanawiyah. Sanawiyah Pak. Oh. TSN gitu ya. Di sana juga di Angkinang. Nah, kebetulan waktu itu saya melanjutkannya bukan di kandangan, tapi di ngelanjutan aliyahnya di pondok pesantren. Pondok pesantren. Pondok pesantren modern Islam As-Salam. Itu di Surakarta. Surakarta ya Pak. Di Pabelan, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, namanya As-Salam. Jadi anak pondok juga bisa jadi ketua DPR kan. Jadi tergantung usahanya seperti apa ya Pak. Tergantung mimpinya. Usaha, doa juga. Doa orang tua. Doa orang tua itu, penting. Penting sekali. Ya, kok tahu ya doa orang tua ya. Itu luar biasa loh. Mungkin saya duduk di sini sampai jadi ketua karena doa-doa orang tua kita. Doa orang tua. Yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus kemarin waktu 4 tahun di Solo, 4 tahun kebetulan di sana lulus melanjutkan kuliah di OMM. Muhammadiyah Malang ya Pak? Muhammadiyah Malang, itu 4 tahun lagi juga. Jadi 8 tahun sih di Jawa, cuman nggak bisa bahasa Jawa. Loh. Bisa sih, cuma kalau ngobrol itu jenengi sopo ya aku ya ngerti, jadi diketawain. Itu bisa Pak, jenengi sopo itu kan bahasa Jawa itu Pak. Tapi lama-lama diketawain pastinya. Kenapa diketawain Pak? Enggak cocok katanya. Kan lidah Banjar, lidah Jawa kan jadi beda ya Pak, logatnya beda antara orang Jawa dengan orang asli Banjar. Iya, diketawain terus lama-lama ya udah nggak ngomong, tapi ngerti sih soalnya. Ya aku tresno karo kowe yang ngerti. Oh iya, semua orang itu tahu Pak kalau itu. Jadi di Malang 4 tahun ya kemarin. 4 tahun. Terus abis itu pulang ke Hulu Sungai Selatan, ke kandangan. Karena memang dulu dari kecil memang niatnya sekolah itu di Jawa tapi mau ngabdiinnya di Hulu Sungai Selatan. Buat membangun Hulu Sungai Selatan. Nah gitu. Terus ternyata kemarin waktu 2007 selesai kuliah balik ke kandangan. Terus nikah gitu kan. Terus 2009 alhamdulillah atas izin Allah terpilih menjadi anggota DPRD. Jadi 2009 saya mulai anggota DPR tuh sekarang udah periode ketiga. Alhamdulillah. Banyak sekali nikmat. Makanya saya dalam perjalanan hidup saya tuh ada tagline lah kayak moto gitu kan.
Saya keep smile, humble, dan say alhamdulillah. Gitu. Saya ada 3 itu. Subhanallah. Karena memang harus kita banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kita harus banyak juga bersyukur atas nikmat itu. Benar sekali Bapak, motonya sangat memotivasi sekali Bapak. Iya, jadi itu mungkin sejarah singkat perjalanan saya mungkin ya. Dari awal, terus mungkin sampai jadi anggota Dewan sampai sekarang. Gitu. Berarti menjabat sebagai anggota DPRD di usia muda ya Bapak ya? 2009 berarti 26 tahun, muda sekali Pak udah menjabat sebagai anggota kebetulan DPRD. waktu itu memang saya termuda kedua sekalsel ya. Wah, luar biasa memang panutan Bapak ini. Alhamdulillah. Pokoknya optimis terus. Optimis terus ya Pak, semangat. Kejar terus impian kan. Benar sekali Bapak. Karena kalau mimpi itu kalau kita relasikan itu akan menjadi sebuah rencana. Sebuah rencana. Nah, nanti kalau rencana itu kita relasikan lagi maka akan menjadi sebuah kenyataan insya Allah. Kenyataan gitu. insya Allah ya Pak ya. Iya. Hobinya apa Pak? Kalau hobi, alhamdulillah saya banyak sekali hobi. Terutama semua olahraga itu saya Hobi ya Pak? hobi. Tapi satu yang gak bisa Apa Pak? ngelupain kamu. Ya. Wes. Bapak ini pintar ngegombal juga ya ketua DPRD Karena dari kebanyakan Kabupaten nonton KSS ini. kebanyakan nonton ini si Andre sama Andri Taulani. Andri Taulani ya Pak. Jadi ketularan dikit-dikit gaya komedinya gitu tapi ya Pak. yang penting kita harus selalu banyak senyum, Benar membahagiakan sekali, Pak. orang. Saya bisa sulap juga loh Mbak. Sulap. Iya, tapi kebetulan saya hari ini nggak bawa sulap. Tapi ntar saya akan tunjukkan sulap ya buat siap, Kejaksaan Hulu Sungai Selatan Bakatnya ini. banyak sekali ya Pak. Banyak saya. Banyak sekali bakatnya. Olahraga itu hampir semua Mbak. Semua. Coba aja sebutkan olahraga mungkin yang satu olahraga aja. Sebutkan yang saya. Apa Pak? Gym? Oh saya nge-gym memang 4 tahun di Malang. Olahraga badminton. Apa Wah itu Pak? malah hobi saya. Hobi saya. Wah berarti belum melihat Instagram saya lagi Loh nih. iya ini. Makanya tadi kita berbincang, kita kenalan Mungkin Bapak. nanti Instagramnya di deskripsi ya. Oh nanti kita cantumin ya teman-teman Instagram dari Bapak Ketua DPRD Sulawesi Selatan kita. Biar nanti juga. Kita cantumin Pak. Ini kan collab kita nih. Nanti saya juga akan cantumin juga nih di saya nih. Biar untuk Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Siap Bapak. Hobi itu saya banyak sekali ya, tapi yang paling saya hobi itu ada 2 sih. Apa Pak? Bulu tangkis sama Dan? trail. Trail. Ya. Terus saya juga ini ya bisa freestyle. Freestyle. Seperti motor. Freestyle motor anak bisa muda banget ya Bapak bisa kekinian. Willy, bisa Stupi. Mungkin Pak Kajari juga udah lihat saya Stupi sama Willy. Di sini juga hobinya nge-trail semua Pak. Bapak Masa? Kajari, Bapak kasih semuanya di sini. Ya Sama gara-gara aja, kita Bapak. yang ngeracunin. Iya Bapak. Yang penting selama hobi itu membawa manfaat kan, Ya. nggak apa-apa kan Bapak. Yang penting tetap menjaga diri. Yang penting kan? kita olahraga apapun itu iya harus benar. membuat kita sehat insya Allah. Insya Allah Bapak. Jadi yang paling hobi bulu tangkis sama trail. Oke, terus apa lagi nih? Kita kembali ke Kemana nih? topik ya Bapak. Kita mau bahas ini Bapak, DPR. Kelembagaan DPR Bapak. Ini kan Bapak selaku Ketua DPRD dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bapak mungkin sedikit Bapak bisa memberikan pencerahan Bapak untuk kita semua terkait dengan DPRD itu sebenarnya tupoksi, tugas pokok fungsinya itu apa aja Bapak yang secara umum perlu untuk diketahui masyarakat secara luas. Baik, untuk DPRD ya. DPRD itu ada 3 tugas pokok dan fungsi ya. Ya. Jadi yang pertama itu tugasnya adalah pengawasan, kemudian ada penganggaran, kemudian ada legislasi namanya. Membuat peraturan suatu produk perda perundang-undangan ya Pak. Peraturan daerah. Nah, berbicara mengenai salah satu fungsi dari DPR, fungsi legislasi Pak, kira-kira Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu sendiri produk yang sudah dibuat perdanya kira-kira sudah berapa Bapak? Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan salah satu contoh perda yang sudah dibuat oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan kontribusinya terhadap masyarakat di kandangan ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk perda setiap tahun itu kita ada yang namanya program tahunan perda. Program tahunan. Jadi nanti itu dibuat suatu program kerja kita setiap tahun. Nah, kebetulan untuk tahun 2021
2021 ini ada 24 perda yang kita 24 perda yang dibuat ya Pak? ya itu bersama ada perda inisiatif dari DPRD, ada juga perda dari pemerintah daerah. Perda inisiatif. Inisiatif itu berarti Yang seperti apa itu Pak? Perda inisiatif itu Pak? perda inisiatif itu berarti perda itu dibikin atas usul DPRD. Dari DPR ya Pak? Ya, kalau perda bukan inisiatif, perda biasa gitu ya. Itu berarti pemerintah daerah yang mengusulkan. Terus kita bahas di dewan, dan nanti jadi peraturan perda. Jadi kalau misalnya mekanisme gimana sih gitu? Mekanisme perda itu jadi sebuah perda gitu ya. Perda itu bagaimana Bapak? Ya, jadi perda itu pertama contoh kalau misalnya dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah itu nanti akan mengusulkan ke dewan. Nah, terus itu kan sudah ada nanti kita bikin jadi 1 tahun. Nah, contoh misalnya satu perda APBD misalnya kan, APBD 2021 tadi. Itu diusulkan ke dewan, kemudian setelah diusulkan itu nanti ada tahap 1 namanya. Tahap 1 itu ada rinciannya lagi. Itu diusulkan, kemudian nanti dari dewan tuh ada namanya pemandangan umum praksi-praksi. Itu masih tahap 1. Setelah pemandangan umum nanti akan ada jawaban dari eksekutif. Nah, setelah ada jawaban dari eksekutif nanti ada pembahasan atau rapat gabungan komisi atau rapat pansus gitu. Nah, setelah dibahas itu masih tahap 1 ya. Nah, itu ada tahap 2-nya. Tahap 2-nya itu adalah tahap terakhir tuh. Itu adalah persetujuan bersama antara DPRD dengan eksekutif. Nah, setelah disahkan nanti ada rapat paripurna, dan itu nanti diminta keterangan semua anggota dewan apakah perda ini setuju katanya, udah diketok. Nah, itu akan jadi suatu peraturan daerah. Jadi ya, Pak? Mekanismenya seperti itu. Tapi kalau kita jelasin mungkin panjang lagi ya. Panjang. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak produk dari DPRD dalam hal ini perda yang itu dibuat berasal dari usulan masyarakat Bapak, ketika masyarakat ingin menyalurkan aspirasinya itu harus dalam bentuk yang bagaimana dan seperti apa Bapak? Ya, bisa menjelaskan Bapak? Ya baik, jadi perda itu kan namanya tadi ada perda inisiatif ya. Jadi perda inisiatif itu berarti dari dewan tuh. Dari dewan. Ya, dari dewan itu bisa dari masukan dari masyarakat. Terus ada dari masyarakat itu kan bisa menyampaikan ke masing-masing, misalnya perwakilan dapilnya. Misalnya kan anggota dewan yang dapil mana situ mungkin ada yang minta usulan perda tentang apa sih gitu. Tentang misalnya apa? Kemarin itu kan ada juga contoh perda tentang inisiatif perlindungan hukum ya buat masyarakat Hulu Sungai Selatan. Itu perda inisiatif tuh. Jadi kalau ada masalah apa-apa sekarang masyarakat itu ada perlindungan hukumnya. Itu dilindungi oleh kabupaten. Jadi melalui perda itu bisa melindungi orang-orang masyarakat Hulu Sungai Selatan dengan perlindungan hukum. Bisa. Jadi masyarakat bisa ya Bapak melalui inisiatif DPRD dari namanya. DPRD ya. Tadi kemudian bisa dilakukan pertimbangan untuk dibuatkan perda. Betul. Ya Pak ya. Betul. Berarti baiklah. Nah, kira-kira ada nggak sih Bapak ketika tadi kan ada 3 fungsi ya Bapak? Betul. Fungsi legislasi, pengawasan dan juga anggaran. Ya. Ada nggak sih Pak dari DPRD itu membuat suatu program atau rencana yang itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat yang di luar dari 3 fungsi tadi Pak? Baik, jadi kalau perda itu kan masing-masing dia punya misalnya perda tentang ketertiban umum. Ketertiban umum. Ya, misalnya kan itu untuk mengatur tentang ketertiban umum. Misalnya nggak boleh parkir sembarangan, terus misalnya ada yang kayak ya preman-preman gitu bisa ditertibkan gitu kan. Ya itu seperti itu. Jadi yang ya tergantung perdanya lagi mau kemana nih perdanya. Tentang apa dan ya, mau kemana ya Pak ya, apa yang diatur gitu ya Pak. Kalau pengawasan sih kita coba mengawasi juga kan, mengawasi. Mungkin ada hal-hal mungkin apa yang enggak sesuai dengan ini kita bisa manggil dinas-dinas. Gitu. Kita bisa rapat dengar pendapat RDP gitu dengan dinas terkait gitu loh. Terus kalau fungsi anggaran ya kita menganggarkan menyetujui terkait dengan pengelolaan APBD ya Pak. Ya itu fungsi kita. Baik, gimana lagi nih? Ada lagi apa nih? Ini
Iya Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan komentar terkait dengan pelayanan dari Kejaksaan Negeri Bapak. Terkait dengan pencanangan zona BBM itu sejauh yang DPRD ketahui, dalam hal ini ialah Bapak selaku Ketua DPRD itu seperti apa Bapak pelayanan yang sudah diberikan oleh kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi tadi waktu saya pertama kesini ya, itu agak kaget gitu loh. Kaget ya Bapak, banyak perubahan ya Bapak? Banyak perubahan, ini karena WBBM. Iya, makanya Bapak kita gencar-gencaran. Iya, jadi luar biasa udah nih pelayanan dari Kejaksaan Negeri ini buat Hulu Sungai Selatan. Jadi contoh kayak tadi di depan sudah ada itu penjaga tamu ya kan, mau ngelayan dari security, terus PTSP. Mungkin ada yang jaga juga melayani, ada tamu misalnya ada apa. Terus juga kemarin juga ada baksos juga kan dari baksos ya. Kejaksaan peduli. Nah, jadi wah ini udah luar biasa juga nih untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Jadi terima kasih juga buat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang sudah melayani, terus berbagi. Ya kan kemarin baksos juga, kemarin katanya di Desa Hamak gitu ya. Iya benar Pak. Jadi ya alhamdulillah sih, terima kasih, dan mudah-mudahan nanti ke depannya lagi bisa tambah banyak lagi baksosnya dan lain-lainnya. Baksos dan inovasi yang lain ya Bapak. Dan lain-lainnya lagi. Oke Bapak, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, saya masih tertarik dengan tadi salah satu hobi Bapak ialah ngetrail. Yang mana ngetrail itu kan berarti mengeksplorasi ya Bapak? Ya betul. Mengeksplorasi pedalaman ya, jauh-jauh gitu. Berarti ada kaitannya juga Bapak terkait dengan mungkin peran DPR dalam menjalankan menyerap aspirasi ke masyarakat terjun ke lapangan Bapak. Seperti apa Bapak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara lebih detail Bapak terkait dengan hobi Bapak ngetrail dalam kaitannya dengan menjalankan fungsi Bapak dalam menyerap aspirasi dari masyarakat Pak. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir tapi ini sangat bermakna sekali ini. Iya, karena kita dengan ngetrail itu kadang kan kita nggak mungkin kan ke kota gitu ya. Pasti arah ke gunung, arah ke pedalaman yang memang menantang Pak. Nah, yang memang di situ ada hal memang yang harus, wah kayaknya nih kayak kemarin saya kan ke Batu Laki sana, daerah Kudai namanya ya. Wah, itu Pak Kajari seneng tuh ke Kudai itu karena view-nya itu ada keren. Jadi ada Bukit Teletabis namanya tuh. Terus ada pemandangannya itu sangat keren. Teletabis, tahu nggak Teletabis? Keren banget pemandangannya. Terus ada sungai-sungai juga yang dilewatin. Terus wah pokoknya bagus deh. Nah kemarin kan kita mampir di musola tuh sholat gitu kan. Ternyata memang ada kipas anginnya yang waktu itu mau puasaan kan. Mau puasaan kita ngejalur dulu sebelum puasa, ngetrail. Ternyata ada yang rusak Pak. Terus katanya, Pak ini kipas anginnya Pak udah nggak bagus. Terus katanya harus dibuat taraweh gitu kan. Wah berarti kan alhamdulillah sih kita gantikan kemarin buat sholat taraweh. Ya. Jadi mungkin dari aspirasi banyak lagi sih yang kadang kita ketemu teman di dalam di mana gitu di jalan terus tiba-tiba kenalan, kenal Pak ini gini gitu. Dari hobi terjun ke masyarakat, kemudian mendengarkan, menyerap aspirasi ya Pak. Betul. Tambah teman juga, banyak sekali teman-teman kadang yang di trail tuh. Karena semua kalangan ada di sana dari yang biasa, anak muda, dewasa, agak dewasa ya Pak ya. Ya agak dewasa sampai dewasa banget gitu. Sampai bapak-bapak ya Pak ya. Iya dewasa banget gitu, bapak-bapak artinya itu udah tua. Pokoknya intinya sih kalau ngetrail itu kita bisa, kalau saya sih ya, maksudnya mungkin pecinta yang lain, mungkin pecinta trail lover gitu kan, salam satu jalur. Pokoknya jangan suka gaspol, rem sedikit. Berarti banyak ya Pak objek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus dikunjungi, baik oleh wisatawan nantinya dari luar maupun wisatawan lokal itu sendiri. Ya jadi gini, kemarin kita kan ada event trailnya, event trail kemarin dalam memperingati Hari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemarin pernah sekali sebelum COVID ya, itu tempatnya di Loksado. Loksado ya Pak. Di Loksado. Jadi
kita kemarin ada sekitar 750-an orang. Itu dikali 2 aja udah berapa ya? Udah 1.500 orang ke Hulu Sungai Selatan. Banyak ya itu Pak. Iya, banyak jadi sekali. mereka itu membawa uang ke sana, terus belanja di sana, penginapannya penuh, rumah makan penuh di sana. Jadi perputarannya tuh bisa dihitung-hitung tuh bisa sampai 1 M-an itu. Wah, dalam 1 hari itu Pak? Dalam 1 hari. Karena luar biasa. Karena banyak kan 1.500-an orang. Dalam 1 hari mereka belanja macam-macam itu. Nah, tapi karena kemarin COVID, ya akhirnya 2020 kemarin nggak ada, ditiadakan. Ditiadakan ya, ditutup sementara ya iya, Pak karena COVID-19. Karena COVID kan di refocusing. Terus 2021 ini ya mudah-mudahan kalau memang bisa ya kita ini, kalau enggak ya berarti harus ditiadakan lagi gitu. Tapi insya Allah sih kalau wisata di Hulu Sungai Selatan itu banyak sekali. Pertama kayak air terjunnya di Loksado itu air terjunnya banyak sekali. Salah satunya adalah air terjun Haratai ya Pak. Ya. Jadi jangan lupa nih nanti mungkin bisa kita lihat nanti nih foto-fotonya ya kan. Foto-fotonya nanti kita cantumin di sini ya Pak. Foto-fotonya Terus ada air sungainya juga ya kan, air sungai Loksado. Dan Loksado ini adalah ciri khas wisata nasional. Jadi ciri khas Kandangan itu wisatanya ada di Loksado gitu. Pegunungannya, air terjunnya, terus di sana juga banyak budayanya, culture masyarakatnya ya Pak. Culture-nya kayak misalnya ada tariannya, terus ada masakan yang namanya nasi humbal. Nasi humbal ya Pak. Nasi humbal itu bagi yang nonton ini harus coba nih. Bagaimana dia masaknya itu aneh loh. Jadi masaknya itu enggak di panci gitu ya. Atau enggak di dalam rinjing wajan ya. Wajan. Apa sih namanya? Istilahnya kalau Jawa itu wajan kenceng apa ya Bapak? Iya seperti itu loh. Jadi masaknya itu dalam bambu semua. Dalam bambu. Nasinya dan ikannya. Gitu. Jadi mungkin zaman dulu dia nggak punya masih alat di gunung sana, nggak ada alat buat masak kan. Jadi akhirnya masaknya di dalam bambu. Jadi itu pokoknya keren deh, harus dicoba tuh. Harus dicoba ya Bapak ya. Dan itu dan nasi humbal itu nggak ada dijual di umum. Di tempat umum, tapi di tempat tertentu aja ya Pak. Mesan juga. Juga. Karena orang-orang masyarakat Loksado aja yang bisa membuat itu. Gitu. Berarti kebudayaan pernah kita nyoba. Sudah pernah Pak. Nasi humbal? Sudah pernah ke Loksado. Oh enggak, maksudnya yang nasi masukin di dalam bambu itu kan sudah pernah Pak. 4 bulan udah cepet juga ya. Sudah cepet. Enak gak? Enak gak? Enak banget Bapak, makanya perlu dicoba itu. Keren pokoknya. Sip. Pokoknya jangan coba guys. Kapan-kapan kalau ke Kandangan, ke Loksado, jalan-jalan ada wisatanya, terus ada yang namanya masakan kulinernya nasi humbal. Nasi humbal ya Pak, bisa dipesan nanti. Bisa dipesan, bisa ke kita pesennya. Maksudnya kita juga mesen ke sana. Oke. Oke, baiklah Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Untuk ngobrolnya siang kali ini Bapak. Alhamdulillah. Sehat selalu Bapak, semoga karirnya semakin lancar, semoga bisa menjadi anggota DPR RI nanti ke depan. Amin. Terima kasih doanya, dan saya juga terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang mengundang saya ke sini. Sama-sama Bapak. Jadi juga bisa collab lah nanti ya kan, sekarang kita udah collab juga nih. Sudah collab ini. Iya, di YouTube saya juga nanti deskripsi ya. Oke. Oh, siap Bapak. Nanti kita cantumkan channel YouTube dari Bapak Ketua DPR kita, Bapak Ahmad Fahmi. Ya, mudah-mudahan bisa sampai 1.000 subscriber lah, masih sedikit. Amin. Sama-sama nanti kita saling saling berbagi ya. Bapak. Iya, Bapak. Saling berbagi, mempromosikan. Thank you. Baik, terima kasih buat Sobat Adiaksa dimanapun kalian semua berada. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Kami pamit undur diri dari podcast kedua kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast selanjutnya dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dengan topik atau isu yang lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih dan salam Sobat Adiaksa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.